Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Hadirin pemirsa yang berbahagia, tiada kata yang pantas kita ucapkan kecuali puji syukur kehadirat Allah. Dan senantiasa kita harus selalu bersyukur dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun kondisi kita. Kalau kita melihat pada setiap surat di dalam Al-Quran, itu selalu ada hal-hal yang sangat menakjubkan. Pada surat 90 dalam surat Al-Balad, di situ bisa kita lihat bagaimana Allah memberikan kepada kita untuk berlomba, bermusabaqah, artinya bertanding. Pertandingan itu tentu akan menghasilkan pemenang, dan satunya lagi adalah pecundang atau yang kalah. Allah memberikan kepada kita petunjuk. Ada dua petunjuk dalam ayat ke-10, wa hadainahu najdain, yakni petunjuk kebaikan dan petunjuk keburukan. Pilihannya atau jalannya hanya dua, buruk dan baik, atau baik dan buruk. Di dalam ayat yang ke-12 Allah nyatakan, wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kamu apa itu jalan yang mendaki lagi sulit? Persoalannya adalah jalan yang akan kita tempuh dalam pertandingan itu adalah jalan yang mendaki. Ketika kita bicara mendaki, nampak jelas bahwa jalan itu pasti susah untuk dilewati. Kita perlu persiapan, perlu tenaga, perlu pemikiran, dan pasti sangat melelahkan. Kemudian jalan itu sulit. Di sini mempunyai makna ada halangan, rintangan, onak, duri yang harus mau tidak mau kita lalui. Sehingga kita harus penuh dengan komitmen, penuh kegigihan, penuh ketulusan untuk mencapai aqabah. Apakah aqabah itu yang harus kita lalui? Sangat sederhana. Allah selalu memberikan kepada kita instrumen-instrumen untuk bisa melaksanakan ujian atau pertandingan ini. Allah katakan bahwa Allah memberikan kepada manusia sam'a, pendengaran. Kemudian yang kedua adalah mata, absor, dan yang ketiga adalah hati, al-afidah. Jadi ada 3 instrumen yang Allah berikan kepada kita untuk melewati al-aqabah. Saudara kaum muslimin yang berbahagia, pada ayat ke-13 Allah mengatakan fakku raqabah. Inilah beban atau ujian yang harus kita lewati, fakku raqabah. Jadi untuk mencapai kepada puncak, kepada al-aqabah, kita harus bisa melewati fakku raqabah. Artinya membebaskan manusia dari perbudakan. Kalau saat ini tidak ada perbudakan, maka hal yang paling sepadan dengan istilah perbudakan adalah mereka-mereka yang tertindas di dalam hukum. Mereka-mereka yang hidup di dalam ketidakadilan. Jadi orang-orang yang senantiasa berusaha untuk membela hukum, mengentaskan orang-orang dari segala musibah yang berkenaan dengan keadilan, itulah dia sudah membawa fakku raqabah, membebaskan manusia dari tidak adil. Kemudian yang kedua, au it'amu fi yaumin di masgobah. Inilah kesempatan yang paling hebat. Apa?
di dalam kesempitan, di dalam kesusahan, di dalam berbagai hal yang kita itu sulit untuk mendapatkan makanan, Allah sentuh kita dengan memberikan makan pada saat terjadi kelaparan. Kan kita bayangkan bersama bagaimana yang terjadi apabila kita berpikir bahwa yang kita miliki itu hanya ada persediaan untuk 1 bulan pangan, 2 bulan pangan, 3 bulan. Sementara Allah nyatakan, awit amung fiyoming dimas gobah, berikanlah makanan bagi mereka dalam kondisi kelaparan. Kemudian berikutnya adalah yatimang damat krobah, orang-orang miskin yang punya kedekatan kekerabatan, itulah yang harus disentuh. Beri pelayanan terbaik kepada mereka. Pelayanan terbaik, bukan pelayanan yang sepantasnya, karena ini pasti berbeda dengan konteks. Pelayanan yang terbaik, pendidikan, makan, dan semuanya harus kita beri pelayanan yang terbaik. Kemudian yang ketiga adalah miskinan damat trobah, orang miskin yang tidak mempunyai pekerjaan hari ini. Jutaan manusia ter-PHK, dan itu adalah kesempatan kita yang masih punya persediaan makanan untuk memberikan, atau bagi yang punya pekerjaan untuk memberikan, agar mereka terentas dari pengangguran. Jadi bukan hanya memberikan makan, tetapi bagi orang miskin adalah memberikan pekerjaan yang produktif. Apakah kita bisa melakukan itu? Tadi Allah sudah memberikan kepada kita jalan, Allah memberikan kepada kita instrumen yang insya Allah ini akan menjadi modal bagi kita. Allah memberikan pendengaran, mata, dan hati agar kita semua bisa bersyukur, bisa membantu semuanya. Tidak ada jalan yang sulit yang tidak bisa kita lewati. Semua bisa kita lewati dengan baik selama ada itikad, ada kegigihan, ada komitmen bersama untuk mengentaskan 4 hal yang disebutkan di dalam surat Al-Balad untuk mencapai Al-Aqobah. Dan insya Allah orang-orang yang mendekati, orang-orang yang bisa melewati Al-Aqobah adalah mereka-mereka yang akan menjadi golongan orang-orang kanan, Ashabul Maimanah, golongan yang sukses yang akan berjumpa dengan Allah kelak di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.